Rahmawati adalah seorang murid yang duduk di kelas 10 IPA. Dia hanya tinggal bersama ayahnya. Ayah Rahmawati ini ingin saat penjurusan ke kelas 10 dia mengambil jurusan IPA. Ayahnya ingin dia masuk ke kelas IPA dan menjadi seorang bidan, sedangkan dia memiliki keinginan sendiri yakni dia ingin masuk jurusan bahasa dan menjadi guru bahasa Indonesia. Rahmawati ingin mengatakan keinginannya tersebut, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Silahkan duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, Rahma, apa kamu merasa nyaman duduk di sini? Sudah, Bu, saya sudah nyaman duduk di sini. Apa saya boleh tahu saya boleh duduk di sebelah kamu? Boleh, Bu, silahkan. Ya, baik. Bagaimana keadaanmu hari ini, Rahma? Ya, beginilah, Bu. Apa maksudmu dengan beginilah? Saya tidak tahu harus mengatakan apa, Bu. Baik, begini. Mungkin ibu bisa membantumu dengan sebuah pertanyaan. Apa saja yang membuatmu datang ke ruang konseling ini? Saya ada masalah, Bu, dan saya ingin ikut konseling Ibu. Begitu. Apa sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Saya tidak pernah, Bu. Apa boleh saya ikut konseling Ibu? Boleh, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konseling itu ya. Ya, Bu, setuju. Begini, pada dasarnya konseling merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah konseli, dan konselilah yang memecahkan masalahnya sendiri loh. Oh, ya, Bu. Dalam hal ini konselor hanya membantu konseli menemukan alternatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oh, jadi begitu ya, Bu. Ya, dan pertemuan kita ya dibatasi oleh waktu dan ruang, kurang lebih dari 45 menit. Jadi kita memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya. Ya, Bu. Jika ada pertemuan pertama masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan pertemuan berikutnya. Apa kamu sudah paham? Ya, Bu, saya sudah paham. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu. Tapi, Bu, masalah saya akan aman kan, Bu? Oh, begini. Dalam konseling memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh konselor ya. Jadi selama proses konseling berlangsung, rahasia ini hanya konselor dan konselor yang tahu. Bagaimana, Rahma? Ya, Bu, sekarang saya akan mencoba menceritakan masalah saya. Baik. Begini, Bu, saat ini saya sedang kebingungan. Merasa bingung? Iya, Bu. Coba ceritakan apa yang membuat kamu bingung. Saya bingung, Bu, nanti saat naik kelas 11 saya mengambil jurusan apa? Kamu bingung dengan penjurusan? Ya, Bu, saya merasa tidak kemampuan akademik saya biasa saja. Jadi, mana bisa saya masuk di jurusan yang saya inginkan? Kalau boleh tahu, kamu ingin masuk jurusan apa? Saya ingin masuk di jurusan IPA, Bu. Pilihan kamu bagus. Memang bagus sih, Bu, tapi nilai saya standar, terus saya tidak bisa pelajaran fisika dan kimia, Bu. Yang saya ketahui dalam pemilihan jurusan itu kan ada dua pilihan. Yang kedua, Rahma memilih apa? Kalau pilihan yang kedua, saya memilih jurusan bahasa, Bu. Oke, kalau boleh ibu tahu, apa alasan kamu memilih jurusan apa? Bahasa. Alasan saya karena saya ingin membanggakan ayah saya, Bu. Kamu ingin masuk jurusan IPA karena ingin membanggakan ayah kamu? Iya, Bu, dari dulu saya ingin masuk jurusan IPA karena ayah ingin nanti saya kuliah di kesehatan dan menjadi seorang bidan. Oke, kalau begitu alasan kamu ingin mengambil jurusan bahasa apa? Saya sangat suka dengan pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Arab, dan lain-lain. Lanjutkan, Rahma. Saya punya angan-angan, Bu, saya ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Apa yang membuatmu tertarik menjadi seorang guru bahasa Indonesia? Karena saya dari kecil suka dengan pelajaran bahasa Indonesia dan nilai bahasa Indonesia saya selalu baik. Rahma suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bu, sebenarnya saya merasa terbebani bila saya mengambil jurusan IPA. Apa yang membuatmu merasa terbebani, Rahma?
Sebenarnya saya tidak ingin mengambil jurusan IPA, Bu, tapi saya ingin membanggakan ayah saya. Kamu bisa menjelaskan apa yang membuatmu ingin membanggakan ayah kamu? Saya sangat menyayangi ayah saya karena hanya beliaulah yang saya miliki di dunia ini. Ibu saya sudah meninggal. Ibu ikut berduka cita ya. Terima kasih, Bu. Sekarang coba jelaskan secara detail, Rahma. Ayah ingin saya masuk di jurusan IPA, padahal saya tidak ingin masuk di jurusan IPA. Saya tahu kalau kemampuan saya pas-pasan, jadi mana mungkin saya bisa masuk di jurusan tersebut. Apa yang membuatmu merasa kalau kamu tidak akan masuk di jurusan IPA? Karena saya tidak bisa pelajaran di IPA, saya kan punya pilihan sendiri. Kalau boleh ibu tahu, apa pilihan kamu, Rahma? Saya ingin masuk di jurusan bahasa, Bu. Saya ingin menjadi guru bahasa, tapi sepertinya ayah tidak setuju. Bisa kamu jelaskan ke ibu apa yang membuatmu berpikir kalau ayah kamu tidak setuju? Ayah hanya ingin kalau saya menjadi seorang bidan. Begini, Rahma, tadi kamu berkata kalau ayah kamu tidak akan setuju bila kamu masuk di jurusan bahasa. Memangnya kamu tahu dari mana, Rahma? Kan saya hanya menebaknya dan itu prediksi saya. Lalu apa yang kamu sudah pernah coba untuk mengatakan kalau kamu ingin masuk jurusan bahasa? Tidak pernah, Bu. Saya bingung bagaimana mengatakannya. Saya tidak tahu harus bagaimana caranya saya mengatakannya. Jadi Rahma belum pernah mengatakan ke ayah kamu kalau kamu ingin masuk ke jurusan bahasa? Tidak pernah, Bu. Saya tidak tahu cara mengatakannya. Saya bingung. Ibu coba simpulkan dulu masalahmu ya. Ya, Bu. Ayah kamu ini ingin kamu masuk ke jurusan IPA dan kamu ingin menjadi bidan, sedangkan kamu punya pilihan sendiri, yaitu ingin masuk jurusan bahasa ya, dan menjadi guru bahasa Indonesia, tapi kamu nggak tahu bagaimana caranya mengatakannya ke ayah kamu. Iya, Bu. Baiklah, masalah Rahma sebenarnya adalah kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan yang kamu inginkan ke ayah kamu. Iya, Bu. Nah, dalam konseling ada suatu strategi yang dapat dipergunakan untuk membantu mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apa itu, Bu? Strategi ini namanya strategi assertive training. Apalagi tuh, Bu? Begini, Rahma, di dalam konseling terdapat beberapa teori konseling, salah satunya adalah teori behavioral. Maksudnya teori behavioral itu apa, Bu? Behavioral itu merupakan teori yang pendekatannya menitik beratkan pada perubahan tingkah laku. Jadi setelah melakukan salah satu teknik yang ada di dalam teori behavioral, diharapkan ada perubahan tingkah laku pada diri konseling. Tadi Ibu mengatakan strategi asertif dan teori behavioral. Apa ada hubungannya, Bu? Iya, Rahma. Strategi assertive training ini merupakan strategi yang ada di dalamnya teori behavioral dan strategi asertif dapat membantu kamu dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apa itu strategi asertif training, Bu? Begini, strategi asertif training merupakan strategi untuk mengungkapkan perasaan, keinginan maupun rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, Bu. Nah, dalam strategi ini saya akan menjadi ayah kamu ya, dan kamu menjadi diri kamu sendiri. Oh, begitu ya, Bu. Ya, apa kamu bersedia melakukan latihan ini? Ya, Bu, saya bersedia. Oke, sebelum kita memulai latihan, apa dudukmu sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Sekarang mulai, Rahma. Ayah Rahma ingin bicara sesuatu. Ayah ingin bicara, Rahma ingin bicara sesuatu. Rahma mau bicara apa? Rahma ingin bicara mengenai penjurusan kelas 11, Bu. Kamu mau bicara mengenai penjurusan, memangnya ada apa? Rahma punya pilihan sendiri ya. Rahma ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Kamu ingin masuk jurusan bahasa dan menjadi guru bahasa Indonesia? Iya ya, maafkan dia, Rahma, dan Rahma tidak bisa memenuhi keinginan ayah. Ayah tidak marah kan? Ayah mengerti dan ayah tidak marah. Ayah juga tidak bisa memaksa kamu. Benarkah? Terima kasih ayah. Sama-sama. Nah, sekarang kamu tahu kan, Rahma? Ya, Bu, sekarang saya mengerti dan saya tahu cara mengatakan ke ayah tentang keinginan saya. Baiklah, Rahma, hari ini kamu telah belajar untuk dapat menyelesaikan masalahmu. Saya berharap dengan keterampilan ini
Yang kamu ketahui, kamu dapat menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya Bu. Oke, tentu. Ti- Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. Oh iya, jika kamu ada masalah yang belum dapat kamu selesaikan, jangan ragu datang ke ruang konseling ya. Jadi saya boleh datang lagi ke ruang konseling ini Bu? Boleh Rahma. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Saya permisi dulu. Iya.